Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Cassidy. Ia terus dihantui oleh mimpi buruk masa lalunya yang sangat mengerikan. Kini, ia menjalani hidup bersama suaminya bernama Greg yang merupakan seorang pemburu harta karun di laut lepas. Greg yang menyadari kegelisahan yang terpancar di wajah Cassidy. Dengan lembut, ia menyarankan agar sang istri tetap tinggal dan tidak ikut dalam ekspedisi kali ini. Namun, Cassidy dengan tegas menolaknya. How do we need to get there? Don't have to do this. I want to do this. Ternyata di balik penolakannya, Cassidy memiliki tekad yang sangat kuat, yaitu melawan rasa takutnya dan sembuh dari rasa trauma di masa lalu. Dengan yakin ia memutuskan untuk ikut menemani sang suami dalam perburuan harta karun di lautan lepas. Very much like you to find some. Yeah, well, I'm absolutely convinced. Setibanya mereka di dermaga, Cassidy dan Greg disambut oleh Kapten Ben, pria berpengalaman yang akan memandu perjalanan mereka di lautan lepas. Kali ini mereka tak sendiri. Ben telah mengajak beberapa rekannya untuk bergabung dalam ekspedisi mencari sesuatu yang tersembunyi di dasar lautan. I hope you don't mind. I invited a couple of friends of mine to come along too. Hey, it's Mia. Nice to meet you. Sebelum mereka berangkat, Ben memperkenalkan kru kapal sekaligus teman baiknya. Seorang pria berambut gondrong dengan tatapan tajam yang menyeramkan bernama Kai. Namun saat ia berbicara, suaranya sangat lembut yang seketika membuat Greg dan Cassidy tersenyum. Everyone, this is my first mate, Kai. Hi. Hey. Setelah semuanya siap, kapal pun berlayar menuju lautan lepas. Membawa mereka semakin jauh dari daratan, menuju petualangan yang penuh misteri dan berbahaya. Di tengah perjalanan, Cassidy kembali dihantui masa lalunya. Ia teringat momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Kehilangan sosok ayah yang sangat ia cintai. Sejak saat itu, trauma terus menghantuinya, menciptakan rasa ketakutan yang sulit ia taklukkan. Dalam kegelapan hidupnya, beruntung ada sang kakek yang selalu mendukungnya. Sang kakek bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan penjelajah dunia yang memiliki segudang pengalaman dan pengetahuan. Dengan penuh kesabaran, ia membimbing Cassidy bangkit dari rasa traumanya. Cassidy sekarang tumbuh menjadi wanita yang kuat dan siap menghadapi tantangan di laut lepas. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja sebuah informasi mengejutkan perjalanan mereka. Ternyata tidak jauh dari lokasi kapalnya saat ini, terdeteksi sebuah aktivitas mencurigakan. Para mafia bersenjata sedang melakukan pencarian sesuatu yang sangat berharga, yaitu barang haram yang hilang dan tenggelam di dasar lautan. Otoritas setempat juga memperingatkan agar semua kapal menjauh dari lokasi tersebut. Benar saja. Dari kejauhan sekelompok bajak laut terlihat tengah mengintai mangsanya. Jordan pimpinan mereka merupakan pria yang sangat licik dan kejam yang selalu haus akan uang dan uang. Sasarannya kali ini, sebuah perahu yang ternyata milik para mafia bersenjata. Jordan yang sudah mengetahui semua informasi dari siaran radio. Dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk mendekati perahu tersebut.
Tanpa ragu, mereka langsung menghabisi semua mafia dan merampas peralatannya. Hey! You guys drop something down there? Di sisi lain, Cassidy terlihat sedang melakukan panggilan video dengan sang kakek. Mengetahui cucunya kini telah berani kembali ke laut, sang kakek pun tersenyum bangga. Baginya, ini adalah bukti bahwa Cassidy telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat. Sang kakek juga mengingatkan agar Cassidy selalu mengingat pengetahuan yang sudah ia ajarkan. I'll keep that in mind. Namun di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba saja sambungan telepon mereka terputus. Entah apa yang terjadi. Apakah ini semua adalah pertanda buruk atau hanya kebetulan saja? Selesai melakukan panggilan, Cassidy mulai mencari keberadaan Greg. Namun, ia dibuat tercengang dengan kerangkeng besi yang ada dalam kapal Ben. Cassidy pun langsung marah besar. Yeah, I know what it is. I asked, what is it doing here? Is there a problem? It's not alright. I didn't agree to any of this. Baginya, perburuan ikan hiu adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Dengan emosi yang meluap, ia langsung menuduh Ben sebagai pemburu hiu. Sebelum keadaan semakin panas, Greg dengan cepat meluruskan kesalahpahaman itu, sambil berusaha menenangkan Cassidy. Ben akhirnya mengatakan bahwa kandang itu bukanlah untuk berburu, melainkan alat yang biasa ia gunakan untuk melindungi penyelam dari serangan hiu. Cassidy pun terdiam. Of course. I'll make extra money by sending. Besides, it's just precaution. I'm sorry, Vince. Perlahan, emosinya mereda. Ia akhirnya sadar trauma yang ia alami membuatnya terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Satu hal yang pasti, rasa trauma Cassidy terhadap monster laut itu belum sepenuhnya hilang dari ingatannya. Monsters chasing you in your mind. I'm still scared. I don't want to go back in the ocean. Are we ready to do some diving or what? Beberapa jam kemudian, Cassidy, Greg, dan temannya bersiap untuk melakukan penyelaman. Dengan peralatan lengkap, mereka turun ke dalam lautan kapal tua peninggalan dinasti Chong yang telah lama tenggelam. Tanpa membuang waktu, Cassidy dan Greg langsung menyusuri setiap sudut kapal. Dengan cepat mereka mencari barang-barang antik yang tersisa, peninggalan sejarah yang mungkin masih terkubur di dalamnya. Sarah menyempatkan diri untuk mengambil beberapa gambar sebagai dokumentasi. Namun, di tengah aktivitas mereka, sebuah bayangan bergerak cepat mengintai pergerakan mereka. Dalam sekejap, serangan brutal pun terjadi. Di saat yang sama, Cassidy dan Greg menyadari sesuatu yang besar telah terjadi. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera membantu Sarah membawa Pierre kembali ke kapal. Akibat dari serangan itu, Pierre harus kehilangan satu tangannya. Darahnya terus mengucur, dan kesadarannya mulai menghilang. Melihat kondisi itu, Ben dengan cepat mengambil keputusan. But there must be something we can do! I'll draw the anchor right near the French Coast Guard. Namun sebelum ia kembali, Ben melihat sebuah bot yang mendekati kapal mereka. Harapan langsung muncul di benaknya. Mungkin ini adalah bantuan yang saat ini mereka butuhkan. Jika mereka bisa memindahkan Pierre ke bot itu, peluang menyelamatkannya akan jauh lebih besar. Namun, harapan itu akan segera berubah menjadi ancaman. How y'all doing today? Well, we had a bit of an emergency. Seperti biasa,
Jordan tidak langsung bertindak. Ia akan selalu memainkan permainannya terlebih dahulu. Dengan sikap tenang, ia pun memperkenalkan diri dan menanyakan situasi yang terjadi. Jordan. Ben, yang tidak mengetahui siapa Jordan sebenarnya, dengan polos ia menceritakan keadaan darurat yang mereka alami dan berharap Jordan bisa membantunya. Namun, Jordan bukanlah orang yang bisa dipercaya. Dari percakapan itu, Jordan mengetahui sesuatu, yaitu keberadaan hiu putih di perairan ini. Damn, what kind of shark could have done that? It was a great white. Sebagai mantan angkatan laut, Jordan tahu betul bahwa hiu putih bukanlah penghuni perairan ini. Keberadaannya akibat dari perubahan iklim yang mengacaukan ekosistem laut. Ia pun mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Tangisan Sarah memecah kebingungan. Pierre akhirnya harus meninggoy karena kehilangan banyak darah. Situasi ini membuat Cassidy kembali dibayangi masa lalunya. Serangan monster laut benar-benar mengerikan. Sekarang, mereka tidak hanya harus menghadapi bajak laut, tetapi sesuatu yang jauh lebih brutal di bawah sana. Remember Seamus's rule, and they're gonna know it. My condolences. Di tengah kekacauan itu, Jordan mulai menjalankan rencana jahatnya. Mengetahui bahwa hiu putih sedang berkeliaran di sana. Dengan penuh ancaman, ia pun meminta kelompok Ben untuk mengambil kintalan narkoboy yang tenggelam di dasar laut. Sorry, Sarah. I think it's easier I just toss you over and let the sharks finish with these. Whatever you're looking for, let us go down there and get it. We're all accomplished divers. Dalam kondisi terdesak dan tak ada pilihan, Cassidy yang lebih tahu tentang laut akhirnya menawarkan diri untuk melakukan apa yang Jordan inginkan. Greg yang sangat khawatir dengan keselamatan Cassidy, memohon pada Jordan agar ia diizinkan untuk menemani Cassidy. Jordan pun menolak permohonan itu mentah-mentah, dengan alasan bahwa Greg adalah jaminan mereka untuk patuh terhadap perintahnya. We need you up here. Collateral. Cassidy pun mulai meyakinkan Greg bahwa ia akan kembali dengan selamat. Dengan hati yang berat, Greg akhirnya mengizinkan Cassidy untuk turun ke dasar laut. Watch yourself. Hey, promise me. Setelah sampai di dasar laut, Cassidy melakukannya dengan sangat berhati-hati. Ia mengamati sekelilingnya dengan cermat untuk memastikan tidak ada ancaman yang mengintai. Ketika merasa cukup aman, ia mulai membuka kerangkeng dan melakukan aksinya. Perlahan, Cassidy akhirnya berhasil mengikat semua narkoboy pada kerangkeng, berharap untuk segera keluar dengan cepat. Namun tiba-tiba saja, serangan datang tanpa ampun. Sekelompok hiu putih yang buas dengan brutal menyerang tanpa peringatan. Gerakan mereka sangat cepat dan mematikan, sehingga mengakibatkan guncangan yang hebat. Greg yang menyadari sesuatu yang buruk terjadi di bawah sana, ia pun berteriak dan meminta Jordan untuk segera menarik kerangkengnya. He's happening. That's not your problem, man. Hey, come on, man. Let her out. Akhirnya Jordan memerintahkan Ben untuk menarik kerangkeng. Dengan penuh rasa lega, Cassidy akhirnya berhasil naik ke permukaan dengan selamat. Jordan yang sudah tak sabar langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeceknya ke bawah. Dengan setengah ketakutan, salah satu anak buah Jordan turun untuk memeriksa dan melaporkan bahwa petinya hanya ada 3.
Mendengar hal itu, Jordan sangat murka. Cassidy pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun Jordan tetap tak terima. Dan di saat Greg membela Cassidy, tiba-tiba saja serangan itu begitu cepat dan mengerikan. Kekacauan pun kembali terjadi di antara mereka. Melihat Greg yang tak kembali ke permukaan, Cassidy pun sangat histeris dengan kenyataan itu. Di tengah kesedihan, tiba-tiba Kai datang memberikan koin emas yang sebelumnya dititipkan oleh Greg. Sorry. Namun lagi-lagi Jordan datang dengan menodongkan senjatanya. Di tengah kepanikan, Cassidy mencoba memberikan koin emas itu kepada Jordan. Ia berharap koin itu bisa menjadi alat untuk menegosiasikan jalan keluar. Jordan, yang awalnya sangat terfokus pada narkoboy, kini tertarik pada koin emas yang jauh lebih berharga dari barang haramnya. Tanpa ragu, ia segera meminta Cassidy untuk menemukan sisanya. Like I said, Di sisi lain, terlihat seseorang sedang berenang di laut lepas. Dan ternyata itu Greg. Ia berhasil selamat dari serangan Jordan. Saat mengetahui ada sebuah perahu di depannya, ia pun dengan cepat mendekatinya. Setelah berhasil naik ke dalam perahu, Greg mencoba menghubungi bantuan dari radio yang ia temukan. Namun tak ada jawaban, hasilnya nihil. Cerita kembali ke Cassidy. Saat ini ia terlihat sedang menemui Jordan di ruang kerjanya. Tujuannya adalah bernegosiasi dengan Jordan dan mencari tahu siapa Jordan sebenarnya. who are you? You want to know who Jordan Devane is? Yeah. Namun tiba-tiba saja, anak buah Jordan mengagetkannya. Ia menyampaikan sebuah informasi penting tentang kapal yang mendekati boatnya. Dengan cepat Jordan menuju ke atas boat untuk memastikan. Yeah, we'll say we find this gold. What are you gonna do? You let me go. Guess you're just gonna have to try. Read that company. Dari kejauhan, terlihat polisi laut sedang mengadakan patroli. Jordan yang panik langsung mengancam Cassidy untuk mengikuti skenario yang sudah ia rencanakan. You tipped them off in any way. You and your friends are definitely dead. Kepala polisi yang sudah mulai curiga dengan gerak-gerik Jordan, akhirnya meminta Jordan untuk menunjukkan dokumennya. Namun Jordan yang tidak mau berurusan dengan polisi, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Dalam kekacauan itu, Kai yang berada di dekat mereka terkena peluru nyasar dan sebuah ledakan yang membuatnya terluka parah. Merasa aksinya mulai tercium aparat, Jordan langsung memerintahkan Cassidy dan Sarah untuk segera melakukan pencarian harta karun yang sudah dijanjikan. I'm not leaving without that gold, princess. You'll get ready to die. Dengan penuh tekanan, Cassidy dan Sarah terpaksa kembali menyelam. Tidak ada pilihan lain, mereka harus menemukan harta karun itu atau mereka akan menjadi target berikutnya. Get the fucking water! Sementara itu, Ben yang sedang berusaha mengobati Kai sangat terkejut ketika Jordan datang dengan penuh kebrutalan. Tanpa ampun, Jordan langsung menembak Kai sehingga membuatnya meninggoy. Sorry, brother. It's just a code. It's not personal. Melihat perlakuan Jordan yang semakin brutal, Ben langsung menyerang Jordan dan segera berlari ke atas kapal menghindari serangan Jordan. Jordan yang sangat kesal segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya.
Ketika Ben hendak keluar dari kapal, Jordan datang dengan senjatanya. Tanpa banyak kata, ia langsung menembak Ben yang membuatnya terjatuh tak berdaya. Captain always goes down with his ship. Sementara itu, Cassidy yang melihat Sarah dihantui rasa ketakutan, mencoba untuk menenangkannya. Namun gerakan Sarah yang semakin tak terkendali mengakibatkan hiu putih menyerangnya dengan brutal. Cassidy yang mulai merasakan sesuatu akan menyerang dirinya, ia mencoba menguasai rasa takutnya sesuai pesan dari sang kakek. Now face that fear and do it again. Dengan penuh keberanian, ia menghadapi ancaman dari hiu putih yang sangat ganas. Di luar dugaan hiu putih yang sangat brutal, tiba-tiba saja berubah menjadi hewan yang sangat jinak di tangan Cassidy. Setelah beberapa saat, hiu itu pergi meninggalkannya. Dengan cepat Cassidy berenang menuju kapal. Setibanya ia di kapal, Jordan yang melihat Cassidy gagal membawa apa yang dijanjikan. Ia pun sangat marah. Melihat Ben yang terluka parah, Cassidy mulai menentang perintah Jordan. Ia pun kini tak takut lagi dengan ancaman Jordan. Di sisi lain, Greg kini mulai berenang mendekati boat Jordan. Setelah berhasil naik ke atas boat, tiba-tiba saja anak buah Jordan langsung menyerangnya. Setelah berhasil menghabisi anak buah Jordan, Greg bergegas pergi menuju ke bawah kapal. Saat ini Jordan yang sudah sangat marah, akhirnya memutuskan untuk menghabisi Cassidy. Namun, beruntung Greg muncul tepat pada waktunya. I'm done playing games with you. Go, Rich! Jordan yang tahu betul bahwa Greg tidak akan berani melakukan apapun, dengan tenang menantang Greg untuk menghabisinya. Come on, Greg! Melihat semua itu, Cassidy pun segera bertindak, melumpuhkan Jordan. Jordan yang kini sudah tak berdaya, dengan tenang kembali mengancam Greg dan Cassidy. Cassidy yang sudah muak dengan ancaman Jordan, langsung menembaknya. Better get on with it. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Cassidy dan Greg langsung meluapkan emosinya. Namun tiba-tiba saja, You guys think we're two adults or something? ternyata Ben masih hidup. Dengan cepat, ia akhirnya dibawa ke daratan untuk mendapatkan pertolongan. Film pun tamat. Bagaimana pendapat kalian tentang alur cerita film ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih buat Sobat Rival semua yang sudah setia menonton alur cerita film ini sampai akhir. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.